Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam ini kita kembali lanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang membahas kelanjutan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 173, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya makanan yang Allah haramkan kepada kita itu berupa bangkai, darah, dan daging babi, dan setiap hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Faman turra ghaira baghin wa la 'adin, barang siapa dalam kondisi terdesak ataupun kepepet, tidak menginginkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan tadi, dan juga mengkonsumsinya dengan kadar secukupnya, tidak berlebihan, fala isma alaih, tidak ada dosa bagi orang tersebut, innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari pertemuan yang lalu kita telah banyak membahas hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan al-at'imatu wal asyribatu,
yang berkaitan dengan makan dan minum yang dihalalkan dan juga diharamkan sama Allah, sebagaimana yang kita sudah bahas dan sampaikan pada pertemuan yang lalu. Makanan yang diharamkan sama Allah atau di dalam syariat kita bukan saja 4 yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah 173 tadi: bangkai, darah, daging babi, dan setiap hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis merinci ulang beberapa jenis hewan yang tidak disebut di dalam ayat tadi, tapi kemudian diharamkan juga kepada kita oleh Rasulullah SAW. Misalnya hewan buas yang bertaring, kemudian hewan buas yang berkuku tajam, setiap jenis makanan yang menjijikan. Wa harrama alaihimul khaba'is, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan setiap jenis makanan yang menjijikkan kalau dimakan, dan juga makanan yang hidup pada 2 daratan atau 2 alam, bisa hidup di laut dan juga bisa hidup di darat, termasuk daripada jenis hewan-hewan yang diharamkan tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi tersebut keharamannya di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini yang disebut oleh para ulama sunnahnya Nabi menjadi mubayyin dan mufassil, menjadi penerang, penjelas dan perinci daripada hukum-hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir masih meneruskan pembahasan tafsir terhadap surat Al-Baqarah 173 ini dengan pendekatan dan pemahaman fikih. Kali ini beliau kutip pendapat Imam Qurtubi, salah seorang ulama tafsir terkemuka yang punya kitab tafsir ahkam, tafsir yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Beliau memberi judul kitab tafsirnya itu dengan nama Al-Jami' li Ahkamil Quran, ensiklopedi terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wahaka Al-Qurtubi Al-Mujahid, Imam Qurtubi meriwayatkan dari seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Al-Mujahid fi qaulih, berkaitan dengan firman-Nya Allah, famanit turqa, barang siapa dalam keadaan terdesak ataupun kepepet. Apa makna dari kata Allah famanit turqa? Diberi makna oleh Imam Mujahid sebagaimana yang disampaikan kepada kita oleh Imam Qurtubi, akrahahu ala aqli dzalika bi ghairi ikhtiyarihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita mengkonsumsi 4 jenis makanan yang tersebut di dalam hadis Nabi tadi: darah, bangkai, daging babi, dan setiap sembelihan yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairi ikhtiyarihi. Kita kalau tidak ada pilihan yang lain, tidak ada opsi yang lain, tidak tersedia makanan yang halal, ya, dan terpaksa harus memilih salah satu makanan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, itulah maksud dan makna daripada famanit turra, barang siapa yang terdesak ataupun kepepet. Artinya dia tidak punya choice, tidak punya pilihan. Maka Bapak Ibu, kalau kita pergi ke negara non-muslim di mana di situ tersedia daging, walaupun daging itu tidak halal, daging sapi, tapi tidak terjamin kehalalannya karena restorannya yang punya bukan muslim misalnya, atau bahkan berdampingan bersebelahan dengan daging sapi yang disajikan daging babi.
Sudah jelas itu kemungkinan besar daging sapi itu dimasak satu kuali dengan daging babi. Saya ingat betul waktu saya short course di Amerika itu, Bapak Ibu, ada restoran mahasiswa, sajiannya buffet. Restoran buffet itu kita ambil dikit-dikit terus kasih nampak sama kasirnya, langsung bayar. Itu ada daging sapi, ada roti, tapi semuanya bercampur dengan masakan tidak halal. Ada babi juga, ada daging kodok di sampingnya. Nah, apakah boleh konsumsi makanan seperti itu? Kita tidak dalam keadaan terdesak. Masih ada supermarket di situ yang menjual daging halal. Masih ada roti ya yang boleh untuk kita konsumsi. Masih ada nasi tanpa menggunakan daging-daging tadi yang bisa kita makan. Masih ada telur yang masih kita makan. Masih banyak opsi. Maka keadaan seperti itu tidak termasuk dalam kategori famanit turro, orang yang kepepet ataupun orang yang terdesak. Ya, kecuali tidak ada makanan lain, cuma itu yang tersaji, itu baru kita masuk ke dalam kategori famanit turro. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, contoh di dalam pesawat. Ya, kalau kita naik pesawat, penerbangan ke Amerika itu lebih dari 24 jam, ya, 28 jam dari Bandara Narita, Jepang ke Washington DC itu 28 jam penerbangan baru sampai ke Washington DC. Kita lupa bahwa makanan ternyata di dalam pesawat itu pilihan makanan yang tersedia, misalnya cuma daging pork, daging babi. Yang makanan halal tidak ada. Tak boleh buat Bapak Ibu. Mau cari makanan di mana di atas pesawat, ya, kita pun lupa bawa bekal. Ya, dalam keadaan seperti ini, kemungkinan baru masuk kita ke dalam kategori famanit turro, orang yang terdesak, orang yang kepepet. Ghaira baghin, dia pun tidak kepingin sebenarnya untuk makan makanan yang tidak halal. Wala adib, makan boleh tapi jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita juga satu nukilan dari Imam Al-Qurtubi. Wa dzakara Al-Qurtubi idza wajada al-muqtirru maitatan wa ta'amal ghairi bihaitsu la qatta'a fihi wa la ada fa innahu la yahillu lahu aklul maitati bal ya'kulu ta'amal ghairi bila khilaf. Kata Imam Qurtubi, dan juga pendapat beliau ini disepakati oleh semua para ulama, jika ada orang yang kepepet atau orang yang terdesak, tidak punya pilihan karena tidak ada makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia cuma punya dua pilihan. Yang pertama maitatan, bangkai. Yang kedua wa ta'amal ghair, atau makanan halal tapi bukan punya dia, punya orang. Dia dihadapkan pada dua pilihan. Satu, makanan yang tidak halal, apakah bangkai, apakah darah, apakah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, ataupun juga daging babi. Satu lagi Bapak Ibu, pilihannya makanan halal tapi punya orang. Kalau dia mau makan makanan halal itu, maka dia harus mencopet, mencuri makanan itu, ya. Bihaitsu la qatta'a fihi wa la ada, di mana kalau dia melakukan pencurian, mengambil makanan orang itu, tidak ada hukum qat'un, ya. Qat'un itu hukum potong tangan, ya, hukum hudud, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki maupun perempuan potong tangannya, ya, sebagai hukuman terhadap apa yang telah mereka lakukan. Wala ada, atau hukum
hukum hudud, hukum takzir. Ya, adza itu maknanya secara bahasa apa? Menyakiti orang. Ya. Adza min matarin. Ada di antara kita kena hujan sakit. Nah, maka Allah menyebut adza min matarin. Hujan yang membuat kita menderita ada, tapi juga ada orang yang tidak sakit. Maka Bapak Ibu, hukum takzir itu sebenarnya hukum selain daripada hudud, tapi juga membuat orang yang terhukum dengan hukuman itu dalam keadaan tidak senang. Misalnya di tempat kita di Aceh nggak ada hukum hudud Bapak Ibu. Hukum hudud itu 6 atau 7. Pencuri tangannya dipotong, pembunuh dibunuh, kisos namanya. Apalagi penzina dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, dead stoning, dirajam sampai mati. Nah itu hudud. Di Aceh nggak ada hudud Bapak Ibu. Yang diterapkan di Aceh itu berupa hukum takzir namanya. Hukum yang ketentuannya diatur oleh penguasa, oleh hakim. Kalau di tempat kita diatur dalam konon. Penzina di Aceh pun Bapak Ibu tidak dihukum hudud, tidak pernah ada 100 kali cambuk. Paling cuma dicambuk 20, 40, itu takzir namanya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi hukum syariat itu, hukuman di dalam syariat itu bentukannya 2. Ada hukum hudud, hukum yang ketentuannya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Penzina belum nikah 100 kali, yang sudah dinikah rajam sampai mati, pencuri potong tangannya, pembunuh dibunuh, ya kan? Apalagi pemabuk 80 kali cambuk. Nah, itu semua namanya hudud karena aturannya sudah baku di dalam syariat. Selain daripada hudud namanya takzir. Nah, takzir itu rupanya macam-macam Bapak Ibu. Terserah hakim, boleh nafyul am, diasingkan ke negeri orang setahun, 2 tahun, 3 tahun terserah. Tidak boleh lagi ada di kampung ini, kan ada itu kadang-kadang di satu kampung kedapatan orang berzina, diusir dia dari kampung itu. Penzina ini tidak boleh lagi keluyuran di kampung ini selama 2 tahun. Nah itu takzir sebenarnya ya, bukan hudud. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam konteks makan halal dan haram tadi, Imam Qurtubi memberikan kita contoh. Seandainya ada mutirun, ada orang kepepet, dihadapkan kepada dia 2 jenis makanan. Satu makanan non halal, bangkai, daging babi, darah. Satu lagi makanan halal, tapi bukan punya orang, bukan punya dia, punya orang lain. Kalau dia makan makanan itu, dia harus melakukan satu perbuatan dosa yang namanya mencuri. Ya, padahal di tempat itu la qata'a fihi wala ada, tidak ditegakkan hukum syariat baik hudud maupun takzir. Bahkan kalau kita kaji di dalam kitab fikih sekalipun Bapak Ibu, meskipun di daerah itu ada hukum takzir, ada hukum hudud, nah, orang ini tidak bisa dikenakan, tidak bisa diberlakukan hukum hudud maupun takzirnya. Disebut kemudian oleh Imam Qurtubi, fa innahu la yahillu lahu aklul maitati. Dalam keadaan seperti ini, orang yang kepepet tadi tidak dihalalkan di dalam syariat memakan bangkai atau memakan darah atau memakan daging babi atau segala macam jenis bentuk makanan yang diharamkan sama Allah. Bal ya'kulu ta'amal ghairi bila khilaf, tetapi dia wajib memilih mencuri makanan halal meskipun itu makanan punya orang lain. Bila khilaf, para ulama tidak berbeda pandangan mengenai masalah ini. Nah, ini penting jadi pengetahuan Bapak Ibu. Apalagi kalau itu kita abaikan, kita berdosa Bapak Ibu kalau ada orang yang sengsara dalam keadaan lapar di tempat kita berdosa. Maka saya baru pertama sekali tinggal di rumah mertua saya Bapak Ibu di Langkawi. Itu di kampung mertua saya itu ada orang gila, ada orang kurang waras ya.
dan dia tinggal sebatang kara di situ. Orang tuanya sudah meninggal, dia punya saudara tapi tinggal jauh, tidak di situ. Di situ tinggal sebatang kara. Jadi orang-orang di kampung Langkawi itu Bapak Ibu, kalau dia itu datang ke rumah orang, langsung makan, ambil nasi orang langsung masuk dari pintu belakang ke dapur orang, itu dimaklumi, nggak dipukuli, nggak ditangkap. Dan orang gila ini Bapak Ibu lebih waras menurut saya dari pejabat-pejabat kita, karena dia nggak ngambil yang lain Bapak Ibu. Ya, kalau masuk ke rumah orang itu, bahkan pernah masuk ke rumah mertua saya kan pertama kaget, orang asing, bahkan saya tahu dia kurang waras. Saya lapor sama istri saya, sama ibu mertua saya, dibiarin, udah nggak apa-apa, biar dia makan, dan dia pun nggak ganggu orang. Kalau sudah makan, sudah kenyang, dan dia nggak pernah ngambil barang orang. Ada jam di situ, jam tangan, ada handphone di situ, ada dompet kita bahkan di situ, ada kunci motor kita, dia nggak ambil. Dia cuma makan, kenyang, udah keluar, nggak ganggu orang. Nah, maka saya sering bilang kadang-kadang orang gila ini lebih waras daripada pejabat kita yang nggak waras. Pejabat kita itu Pak, gajinya alhamdulillah cukup, tunjangannya berlebihan, belum lagi tunjangan jabatan, TPK, macam-macam itu, belum juga cukup. Berarti kan lebih gila orang yang selama ini kita anggap waras Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, kita bahkan harus membantu orang yang kepepet ini. Nggak boleh kita biarkan dia dalam keadaan tidak ada pilihan makanan kecuali yang haram. Itu kita yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita harus berikan, apalagi kalau urusannya perut, urusan makan. Maka kata Imam Qurtubi, kalau terjadi peristiwa seperti ini, la yahillu lahu aklul maitati, tidak boleh dia makan bangkai, tidak boleh dia makan babi, bahkan dia wajib mencopet makanan yang halal. Nah, wajib dia mencuri makanan orang lain yang halal. Jadi hukum mencuri di saat kepepet seperti ini Bapak Ibu bukan lagi haram, tapi bahkan wajib untuk mempertahankan diri agar tidak mati dalam keadaan kelaparan. Ya, bila khilaf, tidak ada khilaf di antara para ulama mengenai masalah ini. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kan ada peristiwa di zaman Imam Abdullah bin Mubarak, tabi'in besar beliau ya. Beliau haji. Setelah haji itu, rukun haji terakhir kan tawaf ifadah Bapak Ibu. Setelah kita selesai tawaf ifadah 10 Zulhijjah, lontar jumrah Aqabah, tahallul awal, cukuran kita kotak, lepas baju ihram, tawaf ifadah. Ya, setelah tawaf ifadah, sa'i sudah selesai haji. Ya, maka beliau karena letihnya ya, capek, 8, 9, 10 Zulhijjah itu puncak-puncaknya haji, capek betul itu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Setelah beliau sa'i letih, cari tempat bersandar di dekat Ka'bah, tertidur beliau Bapak Ibu di dekat Ka'bah, mimpi ya, mimpi ketemu 2 orang malaikat, cakap-cakap malaikat ini. Beliau dengar apa yang dicakapkan sama malaikat. Ternyata 2 malaikat itu malaikat pencatat amal. Kata para malaikat ini gak ada yang mabrur haji tahun ini. Semuanya tertolak. Gimana gak ada yang mabrur? Ini sebanyak ini gak ada yang mabrur. Iya, gak ada yang mabrur, kecuali 1 yang mabrur, yang gagal berangkat haji dari Damaskus, tukang sol sepatu. Maka Imam Abdullah bin Mubarak itu setelah terbangun dari tidurnya penasaran, siapa tukang sol sepatu di Damaskus yang gagal berangkat haji tahun itu. Justru hajinya yang dikatakan mabrur, padahal hajinya gagal berangkat. Abdullah bin Mubarak itu orang Konya Bapak Ibu. Konya itu sekarang di Turki. Beliau pulang gak langsung ke Turki, singgah ke kota Damaskus, cari tukang sol sepatu yang tahun itu gagal berangkat haji. Ketemu dengan
tukang sol sepatu. Maka ditanyailah, kamu kenapa gagal berangkat haji? Nah, dia cerita, dia tutur, ternyata tukang sol sepatu ini sudah punya banyak tabungan cukup sebenarnya untuk berangkat haji tahun itu bersama dengan istrinya. Nah, tapi kebetulan istrinya sedang hamil tua di saat itu. Suatu malam ngidam karena mencium bau aroma daging kuda bakar, seperti ada orang yang sedang memanggang daging kuda, baunya kayaknya lezat sekali. Maka istrinya yang sedang ngidam di hamil tua itu minta suaminya cari di mana sumber bau dari daging bakar tadi, tolong minta dikit, kayaknya ngiler betul, ngidam betul istrinya itu. Maka malam-malam itu bela-belain suaminya keluar rumah cari sumber bau daging bakar. Ternyata ketemu satu rumah bubuk. Dari dalam rumah bubuk itulah sedang dibakar, sedang dimasak daging kuda, ya, lagi dibakar daging kuda. Maka orang ini pun minta beli, Pak. Tukang sol sepatu ini punya duit, minta beli. Boleh nggak saya beli daging kuda bakar yang bukan untuk saya, tapi istri saya lagi ngidam, takutnya kalau nggak dipenuhi anaknya ngileran. Kata orang sekarang kan kalau istri lagi ngidam nggak kita beli, takut anaknya ngeces dan tapi dia lama fakir miskin dan jawab didesak, kasihlah dikit, saya beli dengan harga mahal nggak apa-apa juga daging kuda ini, yang penting kau kasihlah sedikit buat saya, buat istri saya. Tapi akhirnya Bapak Ibu karena terus didesak, fakir miskin ini pun berkata, ini daging kuda halal bagi kami, haram bagi kalian. Kaget kan? Maksudnya apa nih? Daging kuda itu bagi umat Nabi Muhammad sama-sama halal, bukan daging babi. Kenapa cuma halalnya sama kamu, tapi haram bagi kami? Nah, diceritakan kan ternyata kuda itu bangkai, Pak. Dia ketemu bangkai kuda di kebun sebelah mati. Ya, mereka lapar sekali malam itu, tidak ada makanan, cuma dapat bangkai kuda. Kami ini kepepet, tidak ada pilihan, cuma ada daging bangkai kuda, sedangkan kalian bukan orang kepepet, maka daging kuda ini halalnya tok bagi kami, tapi bagi kalian halal. Dengar itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tukang sol sepatu itu sedih sekali. Akhirnya nggak mikir panjang, dia pulang ke rumah, ambil tabungannya untuk haji, disedekahkan semua kepada fakir masjid tadi. Itulah yang membuat dia gagal berangkat haji. Tapi justru menurut mimpinya Imam Abdullah bin Mubarak yang diterima sama Allah, yang dicatat sama para malaikat, justru amal baik orang tadi. Yaitu cerita masyhur sekali Bapak Ibu di dalam kitab-kitabnya para ulama, bagaimana kita tidak boleh mengabaikan ya kalau ada orang kepepet, apalagi kalau urusan perut. Bapak Ibu kalau di restoran ada orang minta sedekah, tanya Pak, jangan kasih duitnya, tanya sudah makan, kalau nggak makan aja ikut makan. Kalau terasa mengganggu satu meja makan dengan kita, tarik satu meja makan yang lain, suruh dia makan di situ. Yaitu di dalam syariat seperti itu yang diperintahkan kepada kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, summa qala wa idza akalahu. Kemudian Imam Qurtubi menuturkan, melanjutkan tuturannya kepada kita, wa idza akalahu wal halatu hadhihi hal yatumnu amna. Kalau dia nyopek makanan halal punya orang lain, ya, kemudian dia makan makanan halal itu dalam keadaan tadi, hal yatumnu amna, apakah dia wajib mengganti makanannya itu kelak atau tidak? Bapak Ibu, apa sekali. Saya pernah hadapi yang gini-gini Bapak Ibu waktu mahasiswa dulu. Waktu mahasiswa sering menghadapi kondisi lapar sekali, ya. Kadang-kadang duit nggak ada, apalagi waktu tsunami. Saya ingat betul, saya datang ke Mesir 10 Oktober, tsunami Desember, Pak. Itu tidak berani minta kiriman ke kampung, Pak. Itu
ada satu anak Aceh kami, kalau kenang itu kadang-kadang nangis sendiri. Di zaman itu Pak cuma makan nasi putih dijatah itu. Nasi putihnya waktu tsunami ya, tsunami Desember, Januari, Februari itu beasiswa di Al-Azhar dirapel Pak. Itu nggak dapat beasiswa. Al-Azhar itu akhir tahun itu nggak dicairkan beasiswa, baru nanti bulan April sekali rapel. Bulan November, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, biasanya dirapel di bulan April. Itu Bapak Ibu, betul-betul saya merasakan deritanya perantau. Itu pernah saya mengalami. Sampai nasi kami pun kita belah, kita bagi makan nasi itu cuma satu sendok seorang. Kalau ada tomat itu barang mewah, ikannya tomat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah kalau kita dalam keadaan seperti itu nyuri makanan orang, kita wajib menggantinya nanti? Nah ini nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Semoga apa yang telah kita sampaikan di malam ini bermanfaat ya, kepada kita semua. Dan alhamdulillah sepertinya di tempat kita, terutama di kota Banda Aceh, kayaknya nggak ada lagi ya Bapak Ibu. Ada orang yang makan pagi, siangnya nggak tahu di mana ada Pak. Kayaknya nggak ada di Banda Aceh. Ya fakir nggak ada di Banda Aceh Pak. Mungkin di luar Banda Aceh banyak. Kalau fakir itu banyak sekali di luar Banda Aceh. Saya tahun lalu cari santri untuk daya kami itu ke Lusmawe di Palda, Palulada itu. Saya melihat kefakiran di situ Pak. Orang satu keluarga tinggal rame-rame satu rumah, tinggal rame-rame di satu rumah itu. Ada menantunya di situ, ada mertuanya di situ, anak-anak satu kamar rame-rame itu. Ruangannya cuma 4x3 meter itu ruangan. Di situ tidur, di situ makan, di situ belajar, di situ sambut tamu. Kalau makan pagi, makan siangnya belum tahu di mana. Itu di Palulada itu masih ada. Itu fakir menurut saya. Itu kategori fakir. Itu pun bukan rumah mereka, Bapak Ibu, rumah orang yang disuruh tempati buat mereka. Kayaknya di Banda Aceh ada. Kalau di Banda Aceh ada seperti itu, pemerintah dan kita semua berdosa. Miskin banyak. Kalau miskin itu ada tapi belum cukup. Nah, makanannya ada tapi belum cukup, lauknya, gizinya, proteinnya itu miskin ya. Duit ada tapi tidak cukup untuk SPP ya, cuma untuk harian saja. Itu miskin banyak. Tapi kalau fakir moga-moga tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Karena fakir ini bahaya sekali. Kalau ada di tempat kita, pertama kita berdosa. Kata Rasulullah, dan fakru ayakuna kufran. Kefakiran itu dekat sekali dengan kekafiran. Kalau kata Imam Al-Ghazali, kita punya banyak duit, Pak, setan banyak di sekeliling kita. Orang yang punya banyak duit itu banyak setan di sekelilingnya. Setan perempuan, setan judi, setan mabuk, ya kan? Nah, tapi ketika orang nggak ada duit sama sekali, dia jadi setan. Milih mana? Milih dikelilingi setan atau jadi setan? Kalau saya milih dikelilingi sama setan, Pak, masih ada doa auzubillah minasyaitonir rajim. Tapi kalau kita jadi setan, Pak, itu susah. Nah, kapan manusia jadi setan? Nah, kalau dia fakir, jadi setan dia. Nah, moga-moga nggak ada setan di Banda Aceh ini. Nah, moga-moga nggak ada. Nah, semoga bermanfaat, insya Allah. Akan kita sambung lagi pengajian kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.